Bapak Ibu, saudara-saudari, paling enggak secara spontan ada dua hal yang bisa kita renungkan dalam Triduum kita hari pertama ini. Yang pertama, mari kita merenungkan tema hari pertama. Siapakah Paulus? Tadi mengapa saya langsung membuka buku ini gitu ya, karena langsung diingatkan Saulus Romo gitu. Iya, siapakah Saulus? Kalau nama Saulus menjadi pedoman renungan kita Bapak Ibu, artinya ya Saulus adalah orang Yahudi, dia muridnya Gamaliel, dia seorang ahli Taurat yang sungguh-sungguh serius dengan bidangnya. Nah, sebagai orang yang demikian itu, kita tahu bahwa dia sangat membenci dan memusuhi para pengikut Tuhan Yesus. Bahkan menangkapi, memasukkan ke penjara, dan bahkan juga membunuh murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang Kristen perdana. Nah, dari situ Bapak Ibu, artinya kita tahu dengan pertanyaan siapakah Saulus, kita tahu background, latar belakang dari Saulus. Sebelum akhirnya kemudian ada lompatan besar dalam hidupnya. Dan lompatan itu Bapak Ibu yang kita dengarkan dari kitab suci adalah karya Roh Kudus. Tetapi dalam diri Saulus ada lompatan besar, sehingga paroki kita, ini kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pribadi per pribadi, keluarga per keluarga, berkumpul menjadi satu wilayah paroki, secara organisatoris, legal standingnya kita resmi sebagai paroki, dan mengenakan nama Paulus sebagai pelindung paroki kita. Yang hari ini kita tahu, Paulus yang kita jadikan pelindung paroki kita punya background pembenci, penganiaya para murid Tuhan Yesus. Nah, dari situ kemudian nanti kita akan mendalami lagi di hari kedua, lalu di hari ketiga, hari kedua pertobatan Rasul Paulus yang saya istilahkan sebagai lompatan besar tadi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, itu yang pertama bisa kita renungkan. Nah, dari merenungkan background Saulus tadi itu, kita bisa mengidentikan dengan diri kita, dengan sebuah pertanyaan, apakah kita ini yang 100% itu percaya dan mengasihi Yesus, atau masih ada hal-hal yang mirip dengan, sehingga dalam diri kita pun juga diperlukan. Itu hal pertama yang bisa kita renungkan. Dan hal kedua Bapak Ibu, dari bacaan kitab suci khususnya bacaan Injil hari ini, kita bisa merenungkan. Yang pertama adalah makna kerja. Rasul Paulus bahkan juga menekankan barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Jadi kita bisa memaknai kerja
berkarya. Dan kalau kita berhenti pada definisi umum bekerja, itu seakan-akan selama ini adalah pusatnya adalah diri kita. Kita bekerja untuk mendukung kehidupan kita, keberlangsungan hidup kita, keluarga kita. Makanya kita harus bekerja. Terus kita bisa yang kedua merenungkan makna istirahat. Nah, tadi konteksnya hari Sabat, Tuhan Yesus ada di sinagoga, orang yang mati sebelah tangannya, lalu disuruhnya maju orang itu. Orang-orang yang lain pada mengamati, jangan-jangan Yesus menyembuhkan orang itu, sehingga bisa mempersalahkan. Bisa kemudian merenungkan istirahat. Karena memang seperti itulah yang tertulis dalam kitab suci. Pada hari ketujuh, Tuhan berhenti dari karya. Lalu dalam hukum Taurat, hukum Musa juga diperintahkan supaya kita menguduskan hari. Jadi ada renungan kita tentang bekerja, kita menggunakan pikiran, kita menggunakan tenaga, kita menggunakan skill, keterampilan untuk bekerja, untuk produksi. Tapi juga kita bisa merenungkan makna istirahat, berhenti. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita bisa merenungkan apa yang tidak bisa berhenti selama kita hidup. Bahkan Tuhan Yesus tadi juga menekankan hal itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya? Berbuat baik atau berbuat? Jadi yang kedua, di poin kedua ini kita merenungkan makna kerja. Setiap orang dituntut bekerja. Kerja itu bisa menjadi aktualisasi diri, Pak. Ini pun juga mempunyai dimensi self-centered atau untuk keberlangsungan diri kita. Memenuhi kebutuhan kita, juga kebutuhan akan saving, menabung. Kita juga diingatkan akan makna istirahat, berhenti dari kerja. Kerja bisa berhenti. Hidup kita pun juga pasti akan berhenti, hidup manusiawi kita, hidup kodrati kita. Tapi satu hal, apa yang kira-kira tidak boleh berhenti dalam hidup kita. Ibu semoga ingat hukum yang pertama dan utama. Kasih kepada Allah dan kasih kepada boleh berhenti. Itu kasih kita kepada Allah berhenti, maka itu kebinasaan bagi kita. Ketika kasih kita kepada sesama berhenti, lalu adakah kita bisa memaknai aku telah mengasihi Tuhan? Padahal kasih kita kepada sesama berhenti. Maka antara kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama itu harus terus-menerus sepanjang hidup kita. Kasih itu Bapak Ibu ya, memang sebuah ekspresi tindakan yang misterius gitu. Gimana kita mau mengekspresikan kasih? Jangan-jangan kita jatuh pada misalnya gini, karena terlalu mengasihi maka kita cenderung memanjakan, dan akhirnya kemudian anak yang kita manjakan itu tak terdidik dengan baik. Bagaimana kemudian? Intinya kasih tidak boleh berhenti sepanjang hidup kita sampai nafas terakhir kita. Kasih kepada Allah tak boleh berhenti.
Dan sebagai ungkapan kasih kepada Allah itu ya kasih kepada sesama. Dua itu Bapak Ibu bisa kita renungkan. Siapakah Saulus dan dari bacaan Injil. Makna kerja, istirahat, dan apa yang tidak boleh beristirahat, apa yang tidak boleh berhenti. Harus terus menerus. Kalau memang pernah berhenti, saya pernah berhenti mengasihi misalnya. Lalu lompatan besar yang telah dibuat Paulus. Semoga hari ini kita bisa makin mendalami Santo Paulus, lindung dari roh kita. Amin.